Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Sehat? Sudah sarapan kalian? Kalau lu sarapan, nanti jam istirahat langsung semua ke warung, nanti kita sarapan bersama. Tapi dengan satu syarat, bayar sendiri-sendiri. Oke, pagi hari ini merupakan hari pertama bagi kalian semua untuk belajar dengan Bapak. Semoga selama 1 tahun kalian belajar dengan Bapak itu menyenangkan bagi kalian dan bisa membawa segudang ilmu nantinya, baik dari Bapak sendiri maupun dari guru-guru yang lain. Biasanya di awal pertemuan pertama sekolah tentu ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Salah satunya yaitu tahap perkenalan diri, ya enggak? Sudah 1 minggu kalian belajar, lebih kurang 2 minggu ya. Sudah berapa banyak guru yang kalian kenali di sini? Sudah banyak? Diharap seluruh guru yang mengajar di lokal kalian harus kalian kenali. Bukan hanya guru yang mengajar di lokal kalian saja, tapi seluruh guru. Nah, kalau kalian mengenali guru dan mendekatkan diri kalian sama guru kalian, insya Allah apa-apa ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru kalian akan mudah kalian serap. Tapi kalau kalian sombong kata orang, nak kenal sama guru seorang loh, itu ilmunya itu akan sulit kalian tangkap. Nah, jadi alangkah bagusnya kalian siapapun gurunya kalian kenali dan kalian hormati. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan guru, itu tidak baik. Nah, seperti biasa juga sebelum proses pembelajaran berlanjut tentu ada beberapa komitmen pembelajaran yang harus kalian taati. Hari ini kita membuat sebuah kesepakatan kelas bersama tentang apa-apa saja yang perlu kalian lakukan selama belajar dengan Bapak maupun sama guru yang lain. Kalian setuju untuk membuat kesepakatan kelas dengan Bapak hari ini? Setuju? Oke. Kalau setuju, sebelum kesepakatan kita buat, alangkah bagusnya kita membuat kelas impian dulu. Salah satu bunyi kelas impian itu bisa jadi dari segi sarana prasarananya, bisa jadi dari segi gurunya. Salah satu contohnya, saya mengimpikan kelas yang ada AC-nya. Itu salah satunya. Pokok apapun yang kalian rasakan, yang kalian impikan terhadap kelas kalian. Bisa kalian berimajinasi? Bisa? Oke. Nanti masing-masing kalian akan Bapak bagikan satu kelas, satu kertas. Sebelum Bapak menjelaskan tentang cara membuat keyakinan kelas, nanti kita buat dulu kelas impian kita. Setuju kalian? Masing-masing kalian nanti akan menulis satu kalimat tentang kelas impiannya. Atau bisa jadi kata lain, saya menginginkan di dalam kelas itu harus ada kekompakan. Banyak sekali impian saya. Paham kalian? Bagikan kalian. Silakan kalian buat apa kelas impian kalian. Oke, bagi yang sudah siap boleh kita kumpulkan di kertas ini. Ada saya gitu, nanti dari apa yang sudah kelas buat tentang kelas impian, sudah Bapak kelompokkan ada beberapa yang hampir sama dari apa yang kalian buat, ada beberapa yang berbeda dan ada beberapa yang cukup menarik menurut Bapak untuk
diwujudkan di kelas kalian. Nah, sekarang begini, kalau kalian mau naik kendaraan, apa yang perlu kalian siapkan? Helm tak? Apa guna helm kalau kalian bawa kendaraan? Untuk keselamatan. Kalau selama corona, COVID, kenapa kalian dianjurkan untuk selalu cuci tangan dan pakai masker? Tujuannya apa? Agar kalian untuk menjaga kesehatan. Begitu juga dengan membuat kelas impian. Nah, untuk bisa mewujudkan kelas impian yang kalian mau, tentu ada cara-cara yang harus kalian lakukan agar apa yang kalian impikan bisa terwujud atau tercapai. Sama dengan tadi yang Pak sampaikan tadi, kalau kalian naik kendaraan, tentu kalian harus menyediakan helm agar kalian selamat sampai tujuan. Kalau kalian ingin terhindar dari COVID, kalian harus pakai masker atau rajin cuci tangan. Itu zaman corona dulu kan itu. Begitu juga kalau kalian impian kalian ini bisa tercapai dengan lancar, bisa terwujud secara bersama di kelas ini selama kalian sekolah di sini, tentu ada beberapa cara atau kiat yang harus kalian lakukan. Salah satu caranya yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, sebab kesepakatan kelas itu gunanya salah satunya ini untuk mewujudkan kelas impian. Yang mana kelas impian yang kalian buat tadi salah satunya saya menginginkan kelas yang damai, ramah dan asik. Bagus nggak? Yang seperti itu. Apa rasa semua kalian menginginkan ini? Di dalam kelas itu harus ada suasana kelas yang damai, tidak saling bermusuhan, tidak saling caci memaki, tidak saling menghina, tidak saling mengejek, dan tidak saling menjatuhkan. Betul nggak? Betul kan? Oke. Kemudian ada kekompakan. Kalian butuhkan nggak dalam kelas kalian kekompakan ini? Kalau kalian tidak kompak, apa yang akan terjadi dalam kelas kalian? Tentu akan sering terjadi pertengkaran, akan terjadi ibaratnya yang santiang seorang lah, yang kurang pintar maka semakin kurang pintar dia. Makanya perlu adanya kekompakan. Nah, kemudian saya menginginkan di kelas saya ini ruangannya rapi dan tertata dengan bagus kursinya. Apa ini guna bagi kalian? Kelas yang rapi, kemudian kursinya, mejanya tertata dengan rapi, agar nyaman kalian dalam belajar, agar konsentrasi kalian itu lebih terfokus terhadap apa yang diajarkan. Coba kalau seandainya di dalam lokal ini banyak sampah, kemudian tatanan bangku kalian tidak sesuai, tidak tertata dengan rapi, tentu kalian tingkat stres kalian akan tinggi sekali. Betul enggak? Makanya perlu kalian membuat yang namanya kelas impian. Apa yang kalian buat ini semua sangat luar biasa baiknya untuk diri kalian dan bagus itu. Dan masing-masing kalian mempunyai impian sama dengan hidup kalian. Kalian mempunyai sebuah cita-cita yang harus kalian wujudkan. Kalian mempunyai impian tentang jadi apa saya nantinya. Sama dengan ini. Ini langkah awal bagi kalian dulu untuk mewujudkan impian kalian diawali dengan mewujudkan impian kelas dulu. Kalau kalian sudah rapi, kalian punya lokal kalian, maka akan mudah kalian mewujudkan yang namanya impian yang sesungguhnya. Pak yakin itu? Masing-masing anak Pak yang ada di situ pasti punya impian. Pasti menginginkan itu ambo kalau ala dewasa, ala berkarir, ambo menjadi dokter, ambo menjadi guru yang profesional, ambo menjadi polisi, ambo menjadi polwan, ambo menjadi tentara. Itu wajar-wajar saja. Seluruh profesi itu disiapkan untuk kalian. Kalianlah regenerasi. Tidak apa lagi menjadi seorang guru. Kalian yang akan mengisi posisi itu. Kalian yang akan mengisinya. Salah satu posisi karir yang ada saat sekarang ini, kalian akan menempati itu. Petani bisa jadi kalian nanti yang akan menempati juga. Nelayan juga bisa. Tapi Pak harap apapun profesi nanti, kalian hendaknya mendapatkan posisi profesi yang bagus. Bukan sebagai petani, bukan sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi mempunyai karir.
Jadi dari ini kalian rancang. Masa SMA merupakan fondasi kalian untuk menggapai impian kalian. Kalau kalian membuat sebuah rumah, kalau fondasi tidak kuat, itu tidak akan bisa kalian rumah kalian itu akan kokoh. Sakit sih kalian badai yo, pada gampung itu akan roboh itu. Sama dengan diri kalian saat sekarang ini. Kalau kalian tidak mempunyai keyakinan yang kuat tentang pendidikan kalian, sakit sih badai yang akan timbul sama kalian dibentak oleh guru sekatnya kalian anak sekolah lain. Tidak bisa murid itu. Kenapa itu terjadi? Sebab kalian tidak mempunyai impian yang kokoh yang akan kalian gapai. Nah, makanya hari ini kita membuat sebuah kesepakatan kelas agar impian kalian, impian kelas kalian bisa terwujud. Ini dia. Kalau kita lihat pengertian dari keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang diyakini secara bersama baik guru maupun murid dalam proses belajar. Keyakinan kelas berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas kalian. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh murid itu sendiri, diharapkan kalian atau siswa tidak lagi terpaksa dan terancam dalam membuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter, sehingga melalui keyakinan kelas dapat mengontrol tingkah laku dan terciptalah budaya positif di kelas atau di sekolah. Itu salah satu pengertian dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan keyakinan yang kalian buat baik dari guru maupun dari kalian pribadi. Nanti sama-sama kita menyepakati apa yang perlu kalian taati yang ada dalam kelas ini. Kemudian tujuan dari keyakinan kelas ini kita buat adalah ini dia. Tujuannya untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam belajar sehingga tercipta budaya positif di dalam kelas. Nah, jadi untuk mewujudkan kelas impian kalian ini, salah satu yang kita lakukan ya ini dengan melakukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara melakukan keyakinan kelas? Oke, cara membuat keyakinan kelas. Kemudian, nah ini dia. Tadi sudah kita awali dengan membuat kelas impian dan kalian sudah meluangkan pemikiran-pemikiran kalian dan sudah kalian tempelkan. Sekarang kita beralih kepada yang kedua, merancang keyakinan kelas. Nah, cara merancang keyakinan kelas ini, yang pertama sekali, Bapak sendiri meminta semua murid di dalam kelas untuk menulis apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas. Yang kemudian semua usulan dari murid tersebut ditulis pada papan tulis sama kayak yang ini lagi. Oke. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati dari keyakinan kelas juga menjadi kalimat positif. Kemudian yang keempat, menganalisis usulan murid tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Kemudian yang terakhir, bersama-sama menyepakati keyakinan kelas yang akan ditaati kelas. Jadi sekarang kalian pikirkan lagi apa bentuk kesepakatan kelas yang perlu ada dalam kelas kalian. Bisa kalian memikirkan? Bisa? Kalau bisa, kita bagikan lagi kertas ini. Kemudian apa yang perlu kesepakatan yang ada dalam kelas kalian? Oke, kelas sudah siap? Sudah siap? Kalau bagi yang sudah siap, boleh kalian kita lanjutkan. Kalau
beberapa yang sama kalimatnya, hampir sama, dan ada yang berbeda, dan ada yang cukup menarik juga. Nah, sekarang kita analisis satu persatu dari apa yang kalian buat. Nanti kita ambil kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas di lokal fase B1. Nah, anda semua, kita masuk kepada kalimat yang ketiga. Kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas juga menjadi kalimat positif. Nah, dari pernyataan yang kalian buat ini ada beberapa kalimat yang mengandung kalimat negatif. Sebetulnya apa yang kalian buat ini sudah baik untuk diterapkan, cuma lebih memudahkan kalian untuk memahami dan mengingat kalimat yang negatif yang kalian buat ini yang menggunakan kata tidak, jangan kita rubah menjadi kalimat positif. Salah satu contohnya di poin di kelompok yang pertama kalian membuat tidak boleh cabut, tidak boleh terlambat, tidak boleh mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, kemudian tidak boleh lokal dalam keadaan kotor. Kalimat tidak ini kita ganti dengan kata disiplin. Oke. Jadi kesepakatan kalian yang pertama disiplin. Sebab kata disiplin itu berhubungan dengan masuk tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian berpakaian sekolah dengan rapi. Nah, itu berhubungan dengan disiplin. Jadi untuk membuat sebuah rancangan kesepakatan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal, bukan tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi kita ambil saja supaya kalian mudah untuk mengingat yang termasuk kepada tidak cabut, tidak mencontek, tidak boleh berkata kotor, itu berhubungan dengan masuk tepat waktu, berhubungan dengan disiplin. Oke, kalian sepakat? Sepakat kalian? Pertama kita ambil sebuah kesimpulan kesepakatan kelas kalian yang pertama mengenai tidak masuk tepat waktu kita jadikan disiplin. Dan yang kedua tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek, itu masuk kepada kalimat saling menghormati. Oke. Yang kedua kesepakatan kelas kalian yang pertama disiplin, yang kedua saling menghormati, kemudian yang ketiga tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat. Ini termasuk pada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Kemudian yang keempat, kelas harus rapi, bersih, dan tidak ada sampah. Itu berhubungan dengan kelas nyaman dan bersih. Jadi kesepakatan kelas kalian yang pertama itu adalah disiplin. Yang kedua apa? Saling menghormati. Yang kedua bertanggung jawab. Yang keempat kebersihan dan kenyamanan. Oke, jadi ada dapat 4 kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati. Yang pertama tadi apa? Disiplin. Yang kedua saling menghormati atau menghargai. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat kebersihan dan kenyamanan. Oke, kalian ingat ya, setiap masuk cekap dulu kalau menyampaikan itu apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati sama guru kalian. Kalau ada pelanggaran nanti kalian merujuk pada ini ya enggak kesepakatan kelasnya. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri. Kita bertemu lagi di lain waktu. Besok kalian bertemu lagi dengan Bapak dengan materi yang berbeda. Semoga apa yang sudah kita rancang hari ini kalian bisa memahami dan kalian bisa terapkan untuk mewujudkan yang namanya kelas ujian.
Yakinlah kalian kalau kalian bisa melakukan ini, menjadikan kelas yang sudah dibuat, maka akan bisa mewujudkan kelas impian kalian. Tapi kalau hanya sekedar panjangan saja di sini, itu tidak akan bisa kalian mewujudkan yang namanya kelas impian. Oke, paham kalian? Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.